Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Hari ini saya mau berbagi dengan kalian bagaimana saya membuat roti dari labu kuning yang enak banget. Saya lagi pakai cetakan kue baru yang saya baru beli. Ini pas banget dan anti lengket banget ya. Nah, kue labu kuning saya ini moist banget, lembut banget, dan benar-benar enak dimakan begini aja juga enak. Nah, lembutnya tuh seperti ini. Nah, kalau kalian mau bikin, jangan lama-lama, langsung aja yuk kita baking. Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Apa kabarnya kalian hari ini? Nah, hari ini saya mau berbagi dengan teman-teman bagaimana saya membuat roti dari labu kuning ya. Jadi ini pumpkin bread. Nah, kali ini rotinya saya nggak bikin pakai telur. Jadi ini benar-benar ngadalin tepung sama lembutnya pumpkin aja ya. Nah, apa aja bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat pumpkin bread? Yuk langsung kita ke bahan-bahannya ya. Langsung ke mixer saya. Ini saya sudah sediakan lebih kurang 300 gram tepung protein tinggi atau tepung cakra kembar. Dan saya juga siapkan di sini 3 sendok makan gula pasir ya. Lalu saya juga punya di sini labu. Ini adalah labu kuning yang sudah dikupas 160 gram lalu dikukus. Ya, jadi halus seperti ini saya haluskan ya. Nah, kalau udah selesai dikukus, dia dipencet-pencet aja tuh udah langsung lunak kayak gini. Nah, langsung kita biarkan suhu ruang ya. Lalu saya juga ada vermipan di sini. Saya akan pakai sekitar 1 sendok teh kurang ya, nggak sampai 1 sendok teh. Saya pakai nanti sekitar 4 gram aja. Lalu di sini saya punya 25 gram mentega dan sejumput garam. Dan untuk cairannya saya pakai 120 sampai 130 ml susu cair UHT ya. Nah, langkah pertama yang kita lakukan, kita akan masukkan tepung terigunya seperti ini dan gula pasir. Lalu kita aduk sebentar untuk meratakan ininya. Oh ya, jangan lupa masukkan vermipannya juga. Nah, vermipan ini saya masih baru, jadi saya baru buka tadi. Harusnya sih nggak masalah sama sekali, tapi kalau kalian nggak yakin, kalian boleh masukkan susu dan gula pasir sedikit lalu kasih vermipannya. Tunggu 10 menit sampai dia berbuih ya. Kalau dia berbuih berarti raginya aktif, kalau dia nggak berbuih berarti dia nggak aktif ya, jangan dipakai lagi. Nah, ini saya pakai sekitar 1 sendok teh, nggak nunjung ya, kayak gini ya, sedikit. Nah, 1 sendok teh kurang sedikit. Nah, cara menyimpannya seperti ini ya teman-teman, dilipat-lipat begini ya, supaya dia tahan ya dan bisa dipakai lagi nanti ya. Diikat pakai karet, saya masukin ke dalam wadah lagi, saya tutup. Nah, ini harus disimpan di tempat yang suhu ruang, nggak boleh terlalu panas, nggak boleh terlalu dingin juga. Jadi saya taruh di lemari biasa aja ya. Aduk vermipan, gula pasir dan tepungnya diratain dulu. Setelah rata, kita akan masukkan labunya. Nah, kita akan masukkan labunya. Kita akan aduk. Setelah labunya masuk, kita kocok bersama dengan tepungnya. Kita masukkan perlahan-lahan. Ini kecepatan 1 dulu. Kita masukkan susunya perlahan-lahan. Ini saya masukkan susu 125 ya. Ini. Nah, sampai labu, tepung dan susunya bercampur dulu ya. Labunya udah campur, kita akan masukkan menteganya. Kita akan masukkan menteganya dan garamnya juga ya. Nah, seperti ini. Lalu akan kita aduk dengan kecepatan kedua sampai kalis ya. Nanti kalisnya lebih kurang 10 menit ya. 10 menit sampai 15
15 menit ya udah kalis biasanya. Kalian kira-kira sendiri ya. Nah, ini kita matiin. Nah, saya akan pindahkan ke meja kerja saya. Seperti ini ya adonannya. Nah, jangan lupa tangan kita dikasih tepung sedikit. Seperti ini. Nah, kita adon pakai tangan seperti ini. Nggak usah lama-lama, 5-10 menit aja. Nah, udah jadi seperti ini. Nah, loyang yang saya siapkan kali ini, saya akan pakai loyang seperti ini. Ya, saya akan taruh satu-satu adonannya di sini. Lalu saya proofing, lalu saya akan panggang. Ya, oke. Nah, ini modelnya baru juga. Saya juga baru beli. Yang kemarin saya bilang. Ini saya akan masukin adonannya di sini ya. Jadi cuma satu kali proofing aja. Oke, bagi jadi 36 gram per adonannya ya. Saya akan bagi 18. Nah, saya akan bulet-buletin kayak gini ya caranya ya. Gampang banget. Bawahin. Nah, ini udah cukup bulat. Langsung kita masukin di loyangnya. Ya. Ini. Nah, dia satu adonan lebih kurang 30-an gram ya. Ini 37 gram kira-kira ya. Nah, saya satu kali proofing aja nanti. Banyak-banyak. Nah, ini udah bulat, saya masukin sini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kita akan tinggal tunggu dia proofing 2 kali dari bentuk yang sekarang ukurannya. Ya, itu selama lebih kurang 40 sampai 1 jam, 40 menit sampai 1 jam. Nanti sebelum dipanggang saya akan olesi dengan kuning telur dan saya kasih taburan biji wijen supaya jadinya roti ini lebih enak lagi. Oke? Nah, ini sudah hampir 1,5 jam. Saya akan lihat hasil racingnya atau proofingnya ya. Nah, sebelum saya lihat hasil proofingnya, saya akan siapkan dulu olesan di atasnya karena saya mau olesi kue labu ini dengan wijen hitam ya. Jadi saya akan gunakan 1 butir kuning telur seperti ini, 1 butir kuning telur ditambah 1 sendok teh susu UHT. Nah, seperti ini. Lalu kita aduk untuk olesannya. Kita kocok ya sampai bercampur dengan susunya dengan baik. Puasnya. Lalu dan biji wijen hitamnya ini ya. Nah, seperti ini. Nah, rotinya sudah dari sini. Kita buka ya. Tarang! Tuh. Tadi kan dia hanya bulat-bulat kecil ya. Nah, sekarang kan udah gede gini. Tuh. Nah, waktunya kita oles dengan olesannya. Lalu kita taburi dengan biji wijen. Ya, lalu kita akan panggang. Nah, jangan lupa juga untuk menyalakan kompornya ya. Nah, kita mulai ya. Saya akan oles perlahan-lahan. Pelan-pelan aja ya, teman-teman. Nah, ini loyangnya udah nggak saya kasih apa-apa lagi, nggak saya kasih mentega juga karena ini udah anti lengket ya. Akan kasih taburan biji wijen hitam sedikit aja, jangan banyak-banyak. Kalau kalian mau pakai yang putih juga boleh ya, bebas.
Sudah jadi. Seperti ini kita akan panggang ya di oven tangkring saya dengan suhu 170 sampai 180 atau dengan api sedang agak besar sedikit lah selama lebih kurang 20 sampai 25 menit. Oke? Nah, seperti ini saya panggang. Nanti posisinya setelah sekitar 5 sampai 10 menit saya panggang, saya akan putar ya biar panasnya merata. Oke? Ini saya panggangnya di rak paling bawah ya. Nanti bisa kita pindahkan ke atas kalau dia sudah matang bagian bawahnya ya. Nah, seperti ini, apinya segede gini ya. Nah, dia persis di atas yang paling gede ini sedikit ya. Nanti kita akan lihat hasilnya. Nah, setelah lebih kurang 20 menit, tarang, jadinya seperti ini rotinya. Jadi yang di bagian pinggir-pinggir ini dia proofingnya itu naik duluan, jadi pas dipanggang dia lebih merah lebih cepat ya, karena lebih tinggi ya. Nah, ini saya baginya tadi nggak begitu rata, jadi kelihatan banget nggak ratanya ya, masih panas banget. Nanti setelah dia udah dingin akan saya angkat cetakannya ini, lalu saya akan kasih lihat teman-teman bentuk dalamnya seperti apa ya. Nah, ini dia roti labu ala Dapur Yuli atau pumpkin bread ala Dapur Yuli. Kalian bisa bikin banyak kreasi dengan resep satu ini. Bisa kalian bikin dengan loyang seperti ini, bisa kalian bentuk seperti labu-labu, atau bisa juga kalian bikin selainya sendiri dan kalian isi di dalamnya ya. Itu bebas, terserah kalian. Atau kalian mau isi dengan coklat atau mau isi dengan keju, itu juga bebas ya. Ini dia pumpkin bread ala Dapur Yuli. Silahkan mencoba di rumah. Semoga pumpkin bread ini bisa jadi ide buat kalian ya. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di resep berikutnya. Dadah. Ini kita angkat. Nah. Oh iya, cetakannya benar-benar gak ada lengket sama sekali ya. Nah, enak kan kalau pakai cetakan ini. Kalian mau bikin brownies nggak usah dipotong-potong lagi, udah rapi ya. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Tuh lihat, ini karena dia adonannya kurang sama komposisinya dengan yang lain, atau dia proofingnya belakangan, jadi agak kurang ini ya, kurang merah atasnya ya. Yang lain udah lebih merah dulu baru dia merah gitu ya. Nah, seperti ini saya akan ambil, tapi bawahnya udah matang. Ini lembut banget teman-teman, pegang aja berasa banget lembutnya ya. Dan ini shiny banget, tuh lihat tuh ya. Nah, kalian mau tahu kan pasti dalamnya kayak apa ya. Saya akan buka satu buat kasih lihat teman-teman dalamnya kayak apa. Saya buka yang ini aja. Nih ya, rotinya dalamnya kayak apa? Kayak kafas teman-teman. Tuh, lembut banget ya. Tuh, lembut banget. Mantap ya, rasanya pasti enak banget. Empuk banget rotinya. Mantap ya. Nah, kalian harus coba di rumah, oke? Nah, seperti yang pernah saya bilang, saya juga pernah bikin bentuk yang seperti labu. Nah, bentuknya seperti ini sebelum dipanggang. Nah, dan setelah dipanggang dia akan warnai keemasan dan bentuknya seperti labu ya. Itu untuk tengahnya kalian bisa pakai kenari atau kalian pakai kulit labunya sendiri ya. Nah, untuk selainya, dalamnya, isiannya saya juga pernah bikin. Nanti saya akan posting secara terpisah. Kalian bisa terus ikutin vlog saya ya. Sampai di sini dulu. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Sampai jumpa di resep berikutnya. Terima kasih. Dadah.